Sebelumnya pemirsa, sejumlah kendaraan pemudik dari Cirebon menuju Jakarta diputar balikan petugas di ruas tol Cipali. Jelang penerapan sistem satu arah atau one way, sejumlah pengendara kecewa karena tidak mendapat imbauan sebelumnya. Petugas gabungan dari pihak kepolisian dan Satpol PP meminta pemudik dari Cirebon yang akan menuju ke Jakarta untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri. Hal ini sehubungan dengan diberlakukannya skema rekayasa lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah di ruas tol Cipali. Sementara seluruh kendaraan baik angkutan umum maupun pribadi yang menuju ke Jakarta dikeluarkan di gerbang tol Sumberjaya. Akibatnya sejumlah pengendara merasa kecewa karena tidak mendapat sosialisasi perihal penerapan one way sebelumnya. Kang, ini mau kemana Kang? Tujuannya Kang? Mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta? Iya. Kan dialihkan lagi jalurnya? Kayaknya sih gitu Pak, kayaknya. Emang nggak tahu Kang ada? Enggak, saya nggak tahu pemberitahuannya Pak. Nggak ada. Pemberlakuan sistem one way di ruas tol Cipali diberlakukan jelang puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi Kamis malam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Camar Haenda di gerbang tol Cikatama, serta rekan Nata Arman di res area kilometer 207A Palikanci, Cirebon. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Camar terlebih dahulu. Camar, seperti apa arus mudik di gerbang tol Cikatama sore ini? Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Kalau kita bandingkan dengan pagi hari tadi, ini justru lebih lenggang dibandingkan dengan sebelumnya. Dikarenakan penerapan sistem one way yang dipercepat 2 jam sebelumnya, ini sudah dilaksanakan dan ini membuat penumpukan kendaraan yang terjadi di kilometer 50 ini sudah terurai kembali. Tepat di belakang saya bisa Anda saksikan memang lebih banyak didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi, di mana sebelumnya ini didominasi oleh kendaraan bus antar kota antar provinsi. Sistem one way sudah diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188, kemudian juga sudah diperpanjang menjadi ke kilometer 210. Dan hal ini tentunya diberlakukan untuk bisa mengurai kemacetan yang terjadi di arah Cikampek menuju ke arah Palimanan. Dan informasi yang kami dapat terakhir, ini sudah ada 45.000 kendaraan lebih yang melintas meninggalkan Jabodetabek dari gerbang tol Cikampek Utama. Adapun untuk secara keseluruhan di 4 hari terakhir, ada lebih dari 700.000 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek, dan sampai dengan saat ini kalau kita kalkulasikan ada 282.000 yang meninggalkan Jakarta dan juga Jabodetabek via gerbang tol Cikampek Utama. Sementara untuk lalu lintas total ini secara keseluruhan naik 7,4%, dan memang rata-rata dari mereka ini kebanyakan adalah mobil pribadi yang sudah meningkat di hari ini, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kita akan nantikan bersama bagaimana nantinya proses sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional, jadi kami juga belum mengetahui bagaimana nantinya diskresi yang akan dilakukan oleh Korlantas Polri. Sementara demikian. Baik, di gerbang tol Cikatama sudah mulai terurai antrian kendaraan. Selanjutnya kita pantau arus mudik di ruas tol Palikanci. Nata, seperti apa keramaian pemudik di sana sore ini? Baik, Valeri dan juga pemirsa, selamat sore. Apabila tadi Camar Haenda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, semakin sore semakin terurai, namun berbeda seperti di tol Palimanan Kanci yang mana semakin sore ini justru semakin padat lantaran banyaknya masyarakat yang sudah bertolak ke rest area tempat saya melaporkan saat ini, yakni di 20A, yang merupakan 207A, maksud kami, yang merupakan lokasi rest area yang paling terdekat di kawasan ini, yang menjadi favorit ataupun titik krusial bagi pemudik yang ingin melakukan aktivitas istirahat ataupun buka puasa. Kemudian untuk lokasi ini juga banyak sekali yang menjadi kendala adalah ketika sudah mulai penuh ketersediaan dari lahan parkir yang ada di sini, kemudian banyaknya warga atau masyarakat, kemudian juga bis-bis travel, banyak yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat ataupun menurunkan masyarakat yang ingin ke kamar kecil, kemudian ingin membeli makanan untuk berbuka puasa ataupun sekedar ingin beribadah. Sehingga inilah yang menjadi titik krusial dari lokasi saya melaporkan, dan pihak polisian juga tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan istirahat agar untuk maksimal istirahat yakni 30 menit di setiap
rest area yang tersedia di tol Trans Jawa. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk saat ini situasi semakin parah juga, ditambah lagi dengan untuk cuaca sudah mulai mendung kembali. Karena tadi sekitar pukul 2 dan juga pukul 3 sore di kawasan ini diguyur hujan sangat lebat sehingga jalanan menjadi licin, dan ini juga menjadi atensi ataupun perhatian dari masyarakat atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke arah Jawa agar hati-hati. Kemudian juga perhatikan juga dari kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi yang prima, kemudian bannya juga diperhatikan jangan sampai botak. Karena mengingat saat ini situasi dan juga kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang juga panas, ditambah lagi dengan alur-alur yang menjadi jalur pacu. Jadi apabila saya gambarkan untuk jalur yang ada di Trans Jawa Tol Palimanan Kanci, ini ada 2 jalur, jalur A dan juga jalur B. Jalur A adalah tempat saya melaporkan saat ini sebelah kiri yang menuju ke arah timur, kemudian jalur B ini yang mengarah ke Jakarta. Untuk di jalur A sendiri yang mengarah ke timur ini tersedia ada 2 lajur utamanya. Jalur pacu ada 2 lajur, namun karena di dalam momen mudik lebaran 2025 maka ada 4 lajur yang digunakan untuk mengarah ke arah timur. Sementara untuk jalur B juga ini sama digunakan ketika sistem one way yang diberlakukan sejak tadi siang sekitar pukul 11.45 sampai dengan saat ini yang awalnya 180 kemudian diperpanjang lagi sampai dengan kilometer 210. Ini pun sama digunakan menjadi 4 lajur, jadi sehingga untuk total jalur yang digunakan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 210 ini terdapat ada 8 lajur. Kemudian biasanya di sekitaran gerbang tol Palimanan yang sebelumnya sebelum dilakukan penghancuran seperti itu atau dibongkar, ini bisa menjadi juga lokasi-lokasi yang menjadi lokasi rawan padatkan penumpukan kendaraan karena terjadi penyempitan jalur. Namun kemudian sekarang sudah tidak ada lagi sehingga masyarakat bisa menjadi lancar perjalanan. Kemudian untuk dari kecepatan rata dari masyarakat yang mengarah ke arah timur ini sekitar 20 sampai dengan 30 km per jam. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Valeri. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari ruas tol Palikanci, dan sebelumnya ada rekan Chamar Haenda di gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat sore.